Bolehkah saya mengatakan kepada saudara di tempat ini, kalau saudara berpikir bahwa ikut Tuhan gak pernah ada masalah, sorry saudara, saudara salah besar. Orang yang tidak mengalami masalah jadi orang gampangan. Bagaimana mungkin saudara bisa disebut lebih dari pemenang? Kalau menang aja gak pernah. Lo malu-maluin lo saudara, disebutnya aja lebih dari pemenang. Menang aja nggak pernah. Lah kapan saudara menang? Lah kalau ada masalah tidak selalu buruk. Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi, baik itu karena kesalahan kita, baik itu karena ada hal lain yang terjadi, baik itu karena seizin Tuhan. Apapun itu, masalah diizinkan terjadi bukan untuk menghancurkan saudara. Masalah diizinkan terjadi supaya nama yang diberikan kepada saudara itu bukan hanya jabatan, itu bukan hanya sekedar nama, lebih dari pemenang. Itu memang saudara. Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada masalah. Tapi Daud berkata, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom teman-teman, saya ada satu pertanyaan yang sangat penting hari ini. Apakah Anda udah yakin sudah diselamatkan? Anda sudah yakin udah dapat hidup yang kekal? Menurut Anda, kenapa yakin udah dapat hidup yang kekal? Menurut Anda, bagaimana tahu telah diselamatkan atau enggak? Itu karena sudah dibaptis? Apakah Anda lahir di keluarga Kristen lalu sudah dibaptis, atau sering ke gereja, atau ke sekolah Kristen? Akhirnya, kenapa Anda rasa udah diselamatkan? Jangan lupa, di dalam Alkitab juga ada banyak orang Farisi dibaptis, tapi mereka tidak diselamatkan. Jangan lupa, di Alkitab ada banyak setan-setan juga percaya keberadaan Tuhan, juga percaya Yesus adalah anak Tuhan, tapi iblis juga tidak bisa diselamatkan. Mungkin Anda rasa sudah diselamatkan karena pernah berbicara bahasa roh, atau pernah mengalami mujizat, atau karena pernah mengalami ajaib Tuhan atau apa. Tapi sebenarnya waktu Yesus ada di dunia ada banyak mujizat-mujizat, tapi mayoritas tidak diselamatkan. Jadi kita harus yakin, harus jelas bagaimana baru bisa diselamatkan. Pertama, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Tanpa pertobatan tidak bisa diselamatkan. Kedua, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus lahir baru, harus ada dalam kita hidup yang baru, pikiran baru, hati baru, tangan baru, mulut baru, mata baru, semua jadi baru. Kalau belum mengalami itu, kalau belum ada hadirat Tuhan dari hatinya merubah semuanya, mungkin Anda belum diselamatkan. Di Ibrani 12:14 ada tulisannya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak ada tulisan tanpa ke gereja, tanpa dibaptis, tanpa percaya adalah Tuhan, tanpa percaya Yesus adalah anak Tuhan. Bukan, semua itu mungkin ada, tapi orang itu belum diselamatkan. Karena iblis juga punya semua itu. Untuk bisa masuk ke kerajaan Tuhan harus lahir baru. Yohanes 3:3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Yakin teman-teman, yakin sudah diselamatkan? Jangan salah.
dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga akan hidup indah ketika Tuhan pemimpinnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pernahkah sudah mendengar kisah tentang kapal Titanic yang tenggelam yang menjadi sebuah film yang terkenal memenangkan begitu banyak Oscar? Sebuah kisah nyata, ada seorang tokoh namanya John Harvard. Ketika para penumpang kapal Titanic tenggelam, dia lompat dari skoci penyelamatnya, padahal dia sudah selamat saudara, dan dia menyelamatkan sebanyak orang sambil berkata, "Do you believe in Jesus?" Apakah engkau sudah mempercayai Yesus? Apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sehingga dia bertemu dengan seorang pria yang dalam keadaan hampir mati, memegang sebuah bongkahan kayu, dan dia berkata, "Do you believe in Jesus Christ? Do you receive Jesus as a Savior in your life?" Dan orang tersebut berkata, "Saya nggak percaya Yesus." Dan dikatakan, "Ambil vest ini dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Dan orang itu berkata, "Bukankah kamu akan tenggelam ke bawah dan akan mati?" Dan John Harper berkata, "No, aku nggak akan going down, aku akan going up. Aku akan naik ke surga, bertemu dengan Bapa di surga." Dan orang itu berkata ketika sudah diselamatkan, dia berkata, "Pada malam itu saya diselamatkan 2 kali. Yang pertama, saya diselamatkan nyawa saya, dan yang kedua, saya diselamatkan jiwa saya." Karena John Harper bukan hanya memberikan life vest-nya atau pelampung penyelamatnya, tapi memberikan gospel, kabar baik tentang kerajaan surga. Siapa dari saudara yang belum menceritakan kabar baik tentang Yesus? Mari beritakan kabar baik tentang Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Suatu hari ada orang gagap bermaksud melamar jadi salesman buku. Permisi, salam si gagap. Ada perlu apa nih Pak? Tanya manajer percetakan. Saya mau melamar jadi sales Pak. Jawab si gagap terbata-bata. Apa kamu yakin sanggup menjual buku-buku ini? Bisa Pak, dengan yakin dan mantap. Ya sudah, mulai besok kamu jual deh 10 buku dulu. Esok harinya ternyata tidak sampai setengah hari dia sudah kembali lagi ke penerbitan untuk meminta dibawakan buku lagi karena ke-10 buku tersebut sudah laku terjual. Dikasih lagi 20 buku dan tidak sampai jam 4 sore sudah kembali dan laku juga semuanya. Sang manajer heran, "Kok bisa kamu cepat menjual buku-bukunya?" Sederhana kok Pak. Saya cuman tanya saja ke calon pembelinya. Anda mau beli buku ini atau mau saya bacain? Sahabatku, tidak ada manusia yang sempurna. Jadikan keterbatasan kita menjadi kekuatan kita. Selamat berjuang dan sukses untuk Anda semua.